Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Mr. Umar Yai selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik atas kesempatannya dan teman-teman semuanya. Di sini kami selaku kelompok 3 akan mempresentasikan unit terakhir, yaitu unit 8 tentang penyesuaian diri remaja. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu ada Indira Syalaisa, Nisa Nazlia Ulfa, Putri Indah, Salsabila Rahmadina, dan yang terakhir saya sendiri, Mirna Cinta Aprilia. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Indira. Unit 8, penyesuaian diri remaja. A. Konsep dan proses penyesuaian diri remaja. Makna akhir dari hasil pendidikan seorang individu terletak pada sejauh mana hal yang telah dipelajari dapat membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan pada tuntutan masyarakat. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dapat di sekolah dan di luar sekolah, ia memiliki sejumlah pengetahuan, kecakapan, minat-minat, dan sikap-sikap. Dengan pengalaman-pengalaman itu, ia secara berkesinambungan dibentuk menjadi seorang pribadi seperti apa yang dia miliki sekarang dan menjadi seorang pribadi tertentu di masa mendatang. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri atau tidak mampu menyesuaikan diri. Kondisi fisik, mental, dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan di mana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian yang baik atau yang salah. Sejak lahir sampai meninggal, seorang individu merupakan organisme yang aktif. Ia aktif dengan tujuan dan aktivitas yang berkesinambungan. Ia berusaha untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya dan juga semua dorongan memberi peluang kepadanya untuk berfungsi sebagai anggota kelompoknya. Penyesuaian diri adalah suatu proses dan salah satu ciri pokok dari kepribadian yang sehat mentalnya ialah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita tinjau secara lebih rinci pengertian dan proses penyesuaian diri, karakteristik penyesuaian diri remaja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. 1. Pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai berikut. A. Penyesuaian berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. B. Penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti penyesuaian sesuatu dengan standar atau prinsip. C. Penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang adekuat atau memenuhi syarat. Penyesuaian dapat diartikan penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada situasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. 2. Proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa penyesuaian yang sempurna tidak pernah tercapai. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungan di mana tidak lagi ada kebutuhan yang tidak dipenuhi dan di mana semua fungsi organisme atau individu berjalan normal. Sekali lagi bahwa penyesuaian yang sempurna seperti itu tidak dapat pernah dicapai. Karena itu penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat, lifelong process. Dan manusia terus-menerus berupaya menemukan dan mengatasi tekanan dan bertantangan hidup guna mencapai pribadi yang sehat.
Respon penyesuaian baik atau buruk secara sederhana dapat dipandang sebagai suatu upaya individu untuk mereduksi atau menjauhi ketegangan dan untuk memelihara kondisi-kondisi keseimbangan yang lebih wajar. Penyesuaian adalah sebagai suatu proses ke arah hubungan yang harmonis antara tuntutan internal dan tuntutan eksternal. Dalam proses penyesuaian diri dapat saja muncul konflik, tekanan, dan frustasi, dan individu didorong meneliti berbagai kemungkinan perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan. 3. Karakteristik penyesuaian diri. Tidak selamanya individu berhasil dalam melakukan penyesuaian diri, karena kadang-kadang ada rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasil melakukan penyesuaian diri. Rintangan-rintangan itu mungkin terdapat dalam dirinya atau mungkin di luar dirinya. Dalam hubungannya dengan rintangan-rintangan tersebut, ada individu-individu yang dapat melakukan penyesuaian diri secara positif, namun ada pula individu-individu yang melakukan penyesuaian diri yang salah. Berikut ini akan ditinjau karakteristik penyesuaian diri dan yang positif dan penyesuaian diri yang salah. A. Penyesuaian diri secara positif. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, memiliki pertimbangan rasional dan pengarah diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, bersikap realistis dan objektif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk, antara lain penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Dalam situasi ini, individu secara langsung menghadapi masalahnya dengan segala akibat-akibatnya. Ia melakukan segala tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Misalnya, seorang siswa terlambat dalam menyerahkan tugas karena sakit, maka ia menghadapinya secara langsung. Ia membukakan masalah-masalahnya kepada gurunya. Penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. Dalam situasi ini, individu mencari berbagai bahan pengalaman untuk dapat menghadapi dan memecahkan masalahnya. Penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. Dalam cara ini, individu melakukan suatu tindakan coba-coba dalam arti kalau menguntungkan diteruskannya dan kalau gagal tidak diteruskan. Penyesuaian dengan substitusi, mencari pengganti. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dengan jalan mencari pengganti. Penyesuaian diri dengan menggalai kemampuan diri. Dalam hal ini, individu mencoba menggali kemampuan khusus dalam dirinya. Penyesuaian dengan belajar. Dengan belajar, individu akan banyak memperoleh kemampuan dalam keterampilan dapat membantu penyesuaian diri. Penyesuaian dengan inhibisi dan pengendalian diri. Penyesuaian diri ini akan lebih berhasil jika disertai dengan kemampuan memilih tindakan yang tepat dan pengendalian diri secara tepat pula. Dalam situasi ini, individu berusaha memilih tindakan mana yang harus dilakukan dengan tindakan mana yang tidak perlu dilakukan. Cara inilah yang disebut inhibisi. Di samping itu, individu harus mengendalikan dirinya dalam melakukan tindakannya. 8. Penyesuaian dengan perencanaan yang cermat. Dalam situasi ini, tidak akan dilakukan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan yang cermat. Perencanaan yang cermat. Penyesuaian diri yang salah. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian yang salah. Penyesuaian diri ini yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap yang realistik, agresif, dan sebagainya. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu reaksi bertahan, reaksi menyerang, dan 3 reaksi berlarikan diri. Reaksi bertahan, defense reaction. Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya, seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Ia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan. Bentuk khusus reaksi ini antara lain rasionalisasi, yaitu bertahan dengan mencari alasan-alasan dalam untuk membiarkan tindakannya. Represi, yaitu berusaha untuk melakukan pengalaman yang dirasakan kurang enak ke alam tidak sadar. Misalnya, seorang pemuda berusaha melakukan cinta dengan seorang gadis. Proyeksi, yaitu melemparkan sebab kegagalan diri kepada pihak lain untuk cari alasan yang diterima. Misalnya, siswa yang tidak lulus mengatakan bahwa gurunya membenci dirinya. Sour grapes, yaitu dengan memutarbalikkan kenyataan. Misalnya, seorang siswa yang gagal mengetik mengatakan bahwa mesin tiknya rusak padahal sendiri tidak bisa mengetik. Yang kedua yaitu ada reaksi menyerang atau biasa disebut aggressive reaction. Orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalannya. Ia tidak mau menyadari kegagalannya ini diketahui oleh orang lain. Kemudian ada contoh-contoh dalam aggressive reaction ini. Salah satunya yaitu selalu membedakan diri, kemudian ada mau memiliki segalanya, dan ada bersikap senang mengganggu orang lain. Kemudian yang 3 ada reaksi melarikan diri atau escape reaction.
Dalam reaksi ini, orang mempunyai penyesuaian diri, yang salah akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegala-galanya. Contohnya seperti berfantasi terlalu dalam dan berangan-angan. Nah, ada juga reaksi-reaksi yang ditimbulkan dari kegagalan tersebut dan orang tersebut jika melarikan diri seperti banyak minum, meminum minuman keras, atau bunuh diri. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri ini. Yang pertama yaitu ada kondisi fisik, kemudian ada perkembangan dan kematangan suatu fisik, kemudian ada penentuan psikologis, dan yang terakhir ada penentuan lingkungan atau kulturistik dan agama. Nah, ada beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi dari penyesuaian diri itu sendiri. Yang pertama yaitu ada dari pengalaman. Pengalaman menyenangkan akan bersifat positif dan selalu dikenang oleh anak tersebut. Tetapi jika pengalaman itu bersifat negatif atau buruk, akan menjadikan anak tersebut trauma atau depresi oleh pengalaman tersebut. Kemudian ada belajar. Proses belajar ini merupakan suatu dasar fundamental dalam proses penyesuaian diri. Karena melalui belajar ini, anak akan berkembang, pola-pola respon akan membentuk kepribadiannya sendiri. Kemudian ada determinasi diri, konflik, dan penyesuaian. Kemudian ada pula lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Nah, salah satu lingkungan tersebut yaitu rumah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri ini salah satunya adalah hubungan antara orang tua dan anak. Salah satu faktor tersebut yaitu orang tua atau keluarganya itu sendiri. Nah, setiap orang tua pasti diharuskan untuk menerima suatu saran atau masukan dari anak tersebut agar mereka mulai terbiasa akan speak up dan berani mengungkapkan dirinya, menerima atau acceptance. Kemudian janganlah suatu keluarga atau orang tua ini menghukum dan disiplin yang berlebihan. Dalam pola ini, hubungan orang tua dengan anak bersifat sangat keras. Disiplin yang ditanamkan oleh orang tua terlalu berlebihan sehingga dapat menimbulkan suasana psikologis yang kurang menguntungkan bagi anak, dan anak tersebut merasa suatu kekangan itu membuat anak tersebut depresi. Kemudian ada memanjakan dan melindungi anak secara berlebihan. Setiap orang tua perlu untuk memanjakan dan melindungi anaknya agar anak tersebut dapat Kemudian yang ketiga ada memanjakan dan melindungi anak secara berlebihan. Setiap orang tua pasti akan melindungi anaknya agar anaknya tidak terjadi apa-apa, agar karena suatu orang tua pasti memiliki kecemasannya sendiri-sendiri. Tetapi perlindungan dan pemanjaan secara berlebihan ini dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, suatu cemburu, rendah diri, canggung, dan kegagalan dari suatu anak tersebut. Lalu ada permasalahan penyesuaian diri pada remaja. Di antara persoalan-persoalan penting lainnya yang dihadapi oleh anak-anak remaja dalam kehidupan sehari-harinya dan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan antara si anak remaja itu sendiri dengan orang dewasa, terutama pada orang tua anaknya. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat bergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis dan sosial dalam lingkungan keluarganya. Contoh, sikap orang tua yang penolakan orang tua terhadap
anaknya dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, penolakan mungkin merupakan penolakan tetap sejak awal, yang dimana orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya karena berbagai sebab mereka tidak menghendaki kehadirannya. Menurut Baldwin yang dikutip oleh Zakia Daraj pada tahun 1983, bapak yang menolak anaknya berusaha melundukkan anaknya dengan kaidah-kaidah kekerasan. Karena itu ia mengambil ukuran kekerasan, kekejaman tanpa alasan yang nyata. Jenis kedua dari penolakan adalah dalam bentuk berpura-pura tidak tahu keinginan anaknya. Nah, lalu sikap orang tua yang otoriter juga, yang memaksakan kekuasaan dan otoritas kepada remaja juga akan menghambat proses penyesuaian diri pada setiap anak remaja. Biasanya remaja berusaha untuk menentang kekuasaan orang tua, dan gilirannya ia akan cenderung otoriter terhadap teman-teman sebayanya dan cenderung menentang otoritas yang baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. Permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi remaja dapat berasal dari suasananya psikologisnya di lingkungan keluarga seperti kekerasan keluarga. Banyak penelitian membuktikan bahwa remaja yang hidup di dalam rumah tangga yang retak atau biasa disebut sebagai anak broken home mengalami masalah emosi. Tampak padanya ada kecenderungan yang besar untuk marah, suka menyendiri, di samping kurang kepekaan terhadap penerimaan sosial dan kurang mampu menahan diri, serta lebih gelisah dibandingkan dengan remaja yang hidup dalam rumah tangga yang wajar ataupun bisa dikatakan keluarga yang utuh. Terbukti juga bahwa kebanyakan anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena tidak dapat menyesuaikan diri adalah yang dari rumah tangganya itu atau keluarganya itu retak ataupun tidak utuh. Penyelesaian diri pada remaja dengan kehidupan di sekolah. Permasalahan penyesuaian diri di sekolah mungkin akan timbul ketika si remaja memasuki jenjang sekolah yang baru, baik sekolah lanjutan pertama maupun sekolah lanjutan atas atau SMA. Mereka mungkin mengalami permasalahan penyesuaian diri dengan guru, teman, dan ataupun pada mata pelajaran. Sebagai akibat antara lain prestasi belajar menjadi menurun dibanding dengan prestasi sekolah sebelumnya. Persoalan-persoalan umum yang seringkali dihadapi oleh remaja antara lain memilih sekolah. Jika kita mengharapkan remaja mempunyai penyesuaian diri yang baik, seyogianya kita tidak mendikte mereka agar memilih jenis sekolah tertentu sesuai dengan keinginan kita, melainkan harus sesuai dengan keinginan si remaja tersebut karena mereka yang akan bersekolah. Nah, orang tua ataupun pendidik hendaknya mengarahkan saja pilihan sekolah sesuai dengan kemampuan, bakat, dan sifat pribadi si anak tersebut. Tidak jarang terjadi anak tidak mau sekolah, tidak mau belajar, suka membolos, dan sebagainya karena ia merasa dipaksa oleh keluarganya atau orang tuanya untuk masuk sekolah yang dimana sekolah itu ia tidak sukai. Nah, permasalahan lain yang mungkin timbul adalah penyesuaian diri yang berkaitan dengan kebiasaan belajar yang baik. Bagi siswa baru yang masuk sekolah lanjutan mungkin mengalami kesulitan dalam membagi waktu belajarnya, yakni adanya pertentangan antara belajar dan keinginan untuk ikut aktif dalam kegiatan sosial, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan positif lainnya. Untuk selanjutnya ada implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain mengemban fungsi pengajaran, juga fungsi pendidikan, transformasi norma. Terus peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peran keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika anak didik mengalami masalah. Oleh karena itu,
Di setiap sekolah lanjutan ditunjuk wali kelas, yaitu guru-guru yang akan membantu anak didik jika mereka menghadapi kesulitan dalam pelajaran, dan guru-guru bimbingan dan penyuluhan untuk membantu anak didik yang mempunyai masalah pribadi dan masalah penyesuaian diri baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap tuntutan sekolah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah ada 12, yaitu menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah atau at home bagi anak didik, baik secara sosial, fisik, maupun akademis. Yang kedua ada menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Yang ketiga, usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial, maupun seluruh aspek pribadinya. Yang keempat, menggunakan metode dan alat pengajar yang menimbulkan gairah belajar. Yang kelima, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Yang keenam, ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Yang ketujuh, peraturan atau tata tertib yang jelas dan dipahami murid-murid. Yang kedelapan, teladan dari para guru dalam segala segi pendidikan. Yang kesembilan, kerjasama dan saling pengertian dari para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. Yang kesepuluh, pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya. Yang kesebelas, situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab, baik pada murid maupun guru. Yang ke-12, hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat. Terus, karena di sekolah merupakan figur pendidik yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian siswa-siswanya, maka dituntut sifat-sifat guru yang efektif, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memberi kesempatan tampak antusias dan berminat dalam aktivitas siswa dan kelas. Terus, ramah dan optimis. Yang ketiga ada mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau dan teratur tindakannya. Yang keempat, senang, kelakar, mempunyai humor. Yang kelima, mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahan sendiri. Yang keenam, jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa. Yang ketujuh, menunjukkan pengertian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswa-siswanya. Jika para guru bersama dengan seluruh staf di sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka anak-anak didik di sekolah itu yang berada dalam usia remaja akan cenderung berkurang kemungkinannya untuk mengalami permasalahan-permasalahan penyesuaian diri atau terlibat dalam masalah yang bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nazlia akan menjelaskan tentang tes formatif pada unit ke-8 ini. Nah, tes formatif antara lain yang pertama ada kemukakan konsep dan proses penyesuaian diri. Kemudian yang kedua ada menguraikan permasalahan-permasalahan penyesuaian diri. Dan yang ketiga menguraikan implikasi penyesuaian diri remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, pada konsep penyesuaian diri beserta prosesnya yaitu penyesuaian berarti adaptasi. Artinya bisa mempertahankan eksistensinya atau bisa survive ketika mendapat lingkungan yang baru ditemui. Penyesuaian juga bisa diartikan sebagai konformitas yang maksudnya adalah menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Kemudian, penyesuaian juga dapat diartikan sebagai penguasaan,
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Kemudian, pada prosesnya adalah dengan bagaimana individu bisa mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Lalu yang kedua ada permasalahan-permasalahan penyesuaian diri. Nah, diambil contoh permasalahan penyesuaian diri pada remaja ketika menempati sekolah baru. Beberapa anak menolak untuk bisa menyesuaikan diri mereka ketika menempati tempat baru dan muncul berbagai masalah yang berbeda-beda. Misalnya mengalami masalah dengan guru-guru, teman, mata pelajaran, atau bahkan lembaga yang dinaungi. Kemudian yang terakhir ada implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat pelindungan jika anak didik mengalami masalah. Oleh karena itulah, di setiap sekolah lanjutan, tunjuk wali kelas yaitu guru-guru yang akan membantu anak mengalami kesulitan. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan tes formatif pada unit ke-8 ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kami bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.